Hai teman-teman Korean Zone, kita kembali dengan berita-berita terupdate di dunia K-pop. Yang pertama, Blackpink adalah grup gadis Korea pertama yang mendapatkan 1 juta penjualan dengan The Album. Meskipun Blackpink mungkin telah menduduki puncak tangga lagu, mencetak banyak rekor dan menulis beberapa halaman dalam buku sejarah dengan album lengkap pertama mereka The Album, tidak ada yang bisa menghentikan girl group pembangkit tenaga listrik karena mereka sekali lagi membuat sejarah dengan penjualan album mereka. YG Entertainment baru-baru ini mengumumkan bahwa The Album Blackpink telah terjual sebanyak 1.209.543 kopi pada 26 Oktober. Total penjualan termasuk sekitar 871.355 penjualan domestik, 319.300 penjualan di Eropa dan Amerika Serikat, serta 18.888 salinan LP edisi terbatas menjual lebih dari 1,2 juta eksklempar. Bukan hanya pencapaian yang mengesankan, ini juga pencapaian yang bersejarah. Setelah melampaui 1 juta penjualan, Blackpink tidak hanya mencapai status jutaan penjualan, tetapi mereka juga menjadi girl group K-pop pertama dalam sejarah yang mencapai 1 juta penjualan. Sebelumnya, rekor penjualan album tertinggi untuk girl group adalah sekitar 760.000 eksklempar. Setelah Blackpink merilis The Album pada 2 Oktober, mereka tidak hanya menduduki puncak tangga lagu di seluruh dunia, mereka juga membuat sejarah. Mereka dengan cepat menjadi girl group K-pop pertama yang debut di nomor 2 di chart album Billboard 200 dan UK Official Chart. Girl group K-pop pertama yang masuk 10 besar tangga lagu Billboard 200 selama 2 minggu berturut-turut, serta girl group K-pop pertama yang debut di nomor 1 di tangga lagu Artist 100 Billboard. Dengan rekor baru yang luar biasa ini, Blackpink sekali lagi menciptakan sejarah baru. Selamat Blackpink! Yang kedua, SM Entertainment mengungkapkan anggota pertama dan kedua girl group aespa. Kurang dari sehari sejak SM Entertainment mengonfirmasi girl group baru aespa yang akan segera debut dan anggota pertama telah terungkap. Temui Winter. Teaser musim dingin menggambarkan dengan rona merah jambu, ungu dan biru, rambut bergelombang dan matanya yang unik langsung terlihat mencolok di mata penggemar. Penggemar berpikir bahwa negeri fantasi yang dipenuhi dengan bunga unik dari dunia lain yang ditampilkan dalam teaser dapat menunjukkan lebih banyak tentang konsep unik avatar grup tersebut. Teaser terakhir yang diposting SM Entertainment memiliki nuansa yang lebih dewasa dengan warna yang lebih gelap dan kilauan yang glamor. Sementara SM Entertainment belum mengungkapkan detail apapun tentang anggota aespa pertama, penggemar mengira mereka mungkin sudah tahu siapa dia. Dikabarkan bahwa nama asli Winter adalah Kim Min Jong, dan dia adalah anggota Korea Selatan yang lahir pada tahun 2001, membuatnya berusia sekitar 19 tahun secara internasional. Winter dilaporkan telah menjadi trainee setidaknya selama 3 tahun. Beberapa percaya Winter juga merupakan trainee yang muncul di film dokumenter BBC baru-baru ini tentang SM Entertainment. Namun, yang lain mengatakan trainee dalam klip tersebut tidak terlihat seperti anggota yang terungkap dalam teaser. Posisinya yang dikabarkan saat ini adalah penari utama dan rapper utama. Anggota girl group baru SM Entertainment berikutnya kemudian terungkap, dan Anda mungkin sudah pernah melihatnya sebelumnya. Inilah semua yang kami ketahui tentang Karina aespa. Tidak seperti anggota pertama aespa Winter yang memamerkan gaya rambut pirang dan biru yang diwarnai dengan celupan biru, Karina tampaknya memiliki rambut hitam alami yang indah. Dia tampaknya di negeri fantasi yang sama dengan yang digambarkan dalam teaser Winter, dikelilingi oleh dedaunan CGI yang sangat halus dan bercahaya. Tampaknya teaser semua anggota akan mengikuti tema yang sama, termasuk gambar terakhir yang memberikan kesan yang lebih dewasa. Di sini Karina terlihat bermandikan lampu neon. Sekarang Anda telah bertemu Karina. Apakah Anda merasakan deja vu? Jika Anda telah mengikuti pembaruan tentang girl group baru SM Entertainment, Anda mungkin pernah melihatnya sebelumnya dengan nama yang berbeda, Yoo Jimin. Yoo Jimin kemungkinan menggunakan nama panggung Karina untuk menghindari kebingungan dengan Jimin BTS. Lahir 11 April tahun 2000 menjadikannya usia internasional 20 tahun, anggota Korea Karina telah berlatih di bawah SM Entertainment selama 4 tahun. Penggemar yakin dia mungkin trainee tertua di perusahaan, menjadikannya kandidat yang paling mungkin untuk posisi pemimpin. Posisi lain yang menurut penggemar mungkin dengan termasuk vokalis utama, penari utama, dan visual. Bakat Karina sangat mengesankan, dia mulai tampil di atas panggung jauh sebelum debutnya. Kembali pada tahun 2018, dia tampil dalam pertunjukan video musik dan pertunjukan musik One Time in Shining.
karena dikenal sebagai penggemar, penyanyi, penulis lagu Ayu, dan label Match FX. Jika visualnya menarik perhatian Anda tidak akan terkejut mendengar dia adalah seorang Ulzang sebelum bergabung dengan SM Entertainment. Yang ketiga, Irene Best Leader menjadi tren di seluruh dunia saat fans memuji Red Velvet Star untuk keterampilan pemimpin ini. Penggemar dipenuhi dengan pujian tanpa akhir untuk pemimpin Red Velvet Irene hari ini. Faktanya, pembicaraan tentang 10 keterampilan pemimpinnya ini menarik begitu banyak perhatian. Topik tersebut bahkan mulai menjadi trending di seluruh dunia di Twitter. Sebelumnya, Irene Best Leader berhasil masuk ke 10 besar di daftar tren Twitter di seluruh dunia, memuncaki di tempat nomor 6 dengan lebih dari 50.000 tweet. Frasa tersebut juga mencapai posisi tren nomor 1 di Filipina, Vietnam, dan Thailand. Berikut adalah beberapa dari keterampilan pemimpinan yang mengesankan yang dipuji penggemar untuk Irene. Yang pertama, melindungi anggotanya. Penggemar telah memperhatikan bagaimana Irene selalu melakukan yang terbaik untuk melindungi anggota dari segala kemungkinan kecelakaan. Dalam satu klip dari sebuah acara beberapa tahun lalu, Irene terlihat memegang selimut di depan pintu mobil grup saat para anggota keluar dengan daun pendek, melindungi mereka dari kerusakan lemari pakaian. Pada konser online baru-baru ini, Irene juga terlihat melemparkan peralatan audionya ke sisi panggung ketika peralatan itu hancur, memastikan tidak ada anggota Red Velvet yang tersandung dan melukai dirinya sendiri. Yang kedua, mendengarkan anggotanya. Anggota Red Velvet sering memuji Irene karena menjadi pendengar yang baik. Dalam sebuah episode Laundry Day, Joy menceritakan bagaimana Irene selalu membiarkan anggota grup lainnya mengutarakan perasaan dan pendapatnya, alih-alih memaksa dan mengendalikan. Dan dalam klip wawancara lainnya, Wendy berbicara tentang bagaimana Irene tetap berada di sisi anggota untuk mendengarkan masalah dan perjuangan mereka. Tiga, berada di sana sejak hari pertama. Irene telah merawat anggotanya sejak mereka pertama kali debut, dan bahkan lebih awal dari itu. Ketika Red Velvet merilis lagu pertama mereka Happiness, Wendy sedang memulihkan diri dari nodul vokal yang dapat sangat mempengaruhi nyanyian artis. Irene pernah ingat menonton Wendy berlatih nada tinggi Happiness di dini hari, dan sering terlihat mengawasinya dengan seksama selama pertunjukan untuk memastikan dia melakukannya dengan baik. Dan bahkan sebelum Red Velvet debut, Irene sudah bertingkah seperti ibu bagi Magne Yeri. Dalam wawancara awal, Yeri memberitahu penggemar bahwa Irene telah memasak sarapannya pada pukul 6 dan menyetrika seragamnya sejak ia masih sekolah dasar. Yang keempat, memberi makan anggotanya. Layaknya seorang ibu yang peduli, leader Irene selalu memastikan untuk memberi makan anggotanya sebelum dia memberi makan dirinya sendiri. Apakah dia menyedokkan semangkuk ramyeon ke dalam mulut Yeri atau memotong ikan untuk seluruh tim, dia membuat semua orang terisi dan siap untuk memberikan semuanya. 5. Membeli hadiah untuk anggotanya. Pemimpin yang murah hati ini dikenal karena membeli beberapa hadiah paling bijaksana dan mahal di sekitar, dan anggotanya seringkali merupakan penerima yang beruntung. Untuk ulang tahun Seulgi, Irene mentraktirnya lampu berbentuk beruang seharga 490.000 won atau sekitar 433 US dollar agar sesuai dengan nama panggilannya serta bunga-bunga mewah. Di salah satu hari ulang tahun Yeri, Irene mentraktir sang Magne mouse gaming mahal untuk mendukung hobi video gamenya. Dia juga membelikan Yeri buket bunga yang indah pada hari kedewasaannya, dan ketika ulang tahun Joy bergulir tahun lalu, Irene menyerahkan kartu kreditnya sendiri kepada vokalis utama sehingga dia bisa mendapatkan pijat termahal di hotel mereka. Yang keenam, membayar untuk anggotanya. Meskipun tidak ada acara khusus, Irene menggunakan setiap kesempatan untuk memperlakukan anggotanya dengan baik. Wendy pernah mengungkapkan bahwa grup tersebut menciptakan julukan wanita terbaik generasi ini untuk Irene setelah dia diam-diam membayar seluruh tagihan untuk makanan anggota di sebuah restoran. Dan dalam episode Yeri's Room baru-baru ini, Yeri memberitahu pemirsa tentang kesempatan lain saat Irene membelikan makanan untuk semua orang. 7. Jangan pernah meninggalkan anggota. Red Velvet tidak selalu bisa menyelesaikan setiap jadwal sebagai 5 orang, tetapi Irene dipuji karena memastikan tidak ada yang ketinggalan. Dulu ketika Joy tidak ada untuk memfilmkan reality show grup Level Up Project, Irene diam-diam meninggalkan catatan sebelum mereka pergi sehingga dia tidak akan merasa tersisih. Dia bahkan menunggu sampai keempat anggota yang tersisa membuat akun Instagram mereka sendiri sebelum mengikuti mereka. 8. Menjaga kesehatan anggotanya. Irene bertekad untuk menjaga kesehatan anggotanya, bahkan jika itu berarti mengambil tindakan sendiri secara harfiah. Dalam wawancara sebelumnya, terungkap bahwa Irene biasa memijat seluruh tubuh Joy saat dia sedang tidak enak badan.
9. Menahan emosinya. Memendam emosi tidak selalu merupakan hal yang baik, tetapi Reveluf selalu disayangi oleh cara Irene menyembunyikan perasaannya sendiri untuk menghindari stres lagi bagi anggota grup lainnya. Ketika Irene berkata kepada MC, dia tidak memberitahu para anggotanya ketika dia berjuang karena dia tidak ingin anggota itu khawatir, karena dia adalah kekuatan utama grup. 10. Memimpin dirinya sendiri dengan baik. Reveluf mengatakan Irene memberikan contoh yang bagus untuk anggota grup lainnya dengan memimpin dirinya sendiri dengan baik. Dalam satu wawancara majalah, dia berbicara tentang bagaimana dia dulu malas dan tertutup. Tetapi suatu hari dia memutuskan untuk membalikkan keadaan dan mulai berolahraga karena dia merasa itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.